Sobat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, biasanya nih Sobat UMKM, kita misalnya saya kalau bukan makan-makan, jalan-jalan, tapi belum pernah kan saya ajak Sobat UMKM untuk mendatangi pabrik sagu. Kira-kira seperti apa cerita saya hari ini dengan UMKM ini nih, Pati Sagu dari Saguan. Kita akan seru-seruan bareng dan nonton terus obrolan UMKM. Nah, Sobat UMKM, saat ini nih di belakang saya nih udah banyak banget berkarung-karung sagu. Biasanya nih enaknya dibikin aci atau cireng atau dibuat bakso atau kapurung, papeda. Kayaknya tidak terhitung jadinya makanan yang saya sebut, karena kita juga akan langsung ngobrol-ngobrol nih sama bisa dikatakan founder atau owner dari Saguan. Wah, Saguan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Ruli sama Tia. Selamat siang. Ramai sekali Pak, ini ada 75.000 orang di belakang kita yang nonton. Pak Ruli, Saguan. Kalau kemarin-kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beberapa UMKM nih di Makassar, jualnya produk jadi, kuliner, ataupun walaupun bukan kuliner, tapi at least produk yang udah siap dikonsumsi atau digunakan seperti itu. Hadir Saguan, bentuknya benar-benar bahan baku. Betul. Itu gimana nih Pak Ruli? Kenapa jadinya stick ke bahan baku, bukan jadi produk seperti itu? Iya, sebenarnya kenapa kami pilih bahan baku itu? Karena itu kita lihat fungsi. Jika kita fokus ke makanan jadi, kita akan terbatas di segi fungsinya. Jika kita bahan baku, teman-teman UKM itu bisa berkreasi lebih banyak. Kita pun juga yang produksi jauh lebih banyak, karena kita punya pasar itu jauh lebih luas istilahnya. Jadi misal untuk sagu ini, ada yang untuk bikin pabrik bakso, ada yang bikin pabrik cendol. Sekarang lagi rame tuh di Makassar motor-motoran yang jual cendol tawaro. Kalau bahasa lokalnya ini tawaro dia. Iya, betul, tawaro. Atau bikin kue-kue kering juga bisa. Jadi tidak terbatas marketnya gitu. Betul. Tapi boleh cerita sedikit nih Pak Ruli ya mengenai Saguan. Kenapa namanya Saguan nih? Sagu satu. Apa tuh artinya? Sebenarnya ini berhubungan dengan visi perusahaan. Visi perusahaan itu ingin menjadi perusahaan sagu nomor 1 di dunia. Kenapa saya berani membuat visi nomor 1 itu? Karena lahan sagu terbesar di dunia ini adanya di Indonesia. Jadi kalau bukan orang Indonesia yang mempunyai mimpi untuk menjadi perusahaan sagu dunia nomor 1, siapa lagi? Betul. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Emphasize lokal produk kita. Betul sekali. Boleh dong diceritain ini asal mulanya Saguan terbentuk tuh kayak gimana Pak Ruli? Sebenarnya Saguan ini bisnis keluarga. Dimulai dari ayah saya, itu di sekitar tahun 2011. Wah, udah hampir 12 tahun yang lalu. 2011 ya? 2011 lebih ya. Bahkan awalnya itu kita produksinya di dalam lorong. Saya dulu produksi dalam lorong di rumah. Jadi awalnya itu kita transaksi itu masih beli 1 karung. Jadi saya ingat sekali. Kita mobil datang di luar lorong, kan lorong nggak bisa masuk mobil. Betul. Jadi kita karungnya itu dikasihnya di gerobak. Didorong masuk ke dalam lorong. Sampai di lorong di dalam ada lapangan cukup luas. Kita menjemur. Jadi kita beli sagu basah dari daerah. Dari mana tuh produsen? Dari Luwu. Luwu. Palopo, Luwu sekitaran situ. Situ kita jemur. Terus awal-awal saya ingat sekali saya bantu bapak menumbuk. Pakai tumbukan gini. Kita tumbuk itu sagu yang sudah dijemur. Sagu yang kasar kan sudah dijemur tadi. Sudah jemur kering tadi lapangan. Kita tumbuk. Kemudian kita ayak pakai ayak-ayakan yang biasa untuk ibu-ibu masak, yang masih manual semua manual. Di awal saya ingat sekali itu manual. Nah, kemudian beriring berjalan waktu, karena kapasitas permintaan sudah makin banyak, akhirnya kita sudah mulai invest ke mesin. Sekarang sudah ada mesin dismill otomatis, itu jadi sekali masuk itu sehari itu bisa 0,5 ton.
Wih, banyak setengah banget ton. Kemudian juga kita juga invest mesin pengayak. Mesin pengayak ini kapasitasnya bisa sampai 1 ton satu hari. Jadi yang dulu misalnya capek matumbu, capek mengayak, sekarang sudah enak. Langsung Tinggal sekarang tunggu jeglek, tunggu keluar hasilnya. Tinggal dilihat-lihat Ya, ya, ya. sendiri, dan jalan sendiri sekarang ya. Betul, sudah enak. Berarti dari 2011 Yes. Saguan sampai sekarang ya 2023 ya. 23. 12 tahun berkembang. Apa sih perbedaan yang paling signifikan yang terjadi pada saat Saguan berada di tangan ayah dan sekarang di tangan Pak Ruli seperti itu? Iya, kalau dulu memang awalnya hanya jual apa namanya ya, polosan, tidak ada merek, tidak ada legalitas, tidak ada izin edar, tidak ada apa namanya, yang begitu-gitulah, haki apa segala macam tidak ada. Hanya jual saja, langsung jual door to door. Saya masuk, saya paham ternyata di dunia bisnis itu ada hal-hal yang berhubungan dengan legalitas. Akhirnya saya mulai urus itu semua. Mulai dari izin edar, PRT, halal saya urus, merek saya urus, legalitas perusahaan, NIB, seperti itu kita urus juga. Kemudian ada juga yang disebut barcode untuk masuk di retail itu ada juga. Kemudian juga kami buat apa namanya, nutrition fact, informasi nilai gizi, itu juga kita uji di lab, kualitasnya bagaimana. Itu juga karena masyarakat juga perlu tahu hal-hal yang seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya, benar-benar concern terhadap seperti apa sih kandungannya. Betul sekali. Apalagi banyak banget diet inilah, diet itulah, yang mana yang cocok, mana yang cocok ya, seperti itu ya. Tapi bisa dilihat ini satu karung gini beratnya berapa nih Pak? Ini satu karungnya dia 25 kilo. Tapi berarti ini untuk produksi bisnis ya? Iya, jadi segmennya untuk ke industri. Iya, untuk industri seperti itu. Nah, tapi di sini juga saya lihat ada yang kemasan kecil, teman-teman. Kecil ini kayaknya bisa untuk rumahan ya? Rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga. Biasanya ada juga pesan bilang, bisa beli sedikit. Nah, ini pakai kemasan ini. Ini kemasan satu karung. Tapi satu karung ini juga bukan benar-benar sagu dari atas ke bawah, karena di dalamnya udah di pack kecil-kecil ya. Karena biasanya satu kali menggiling bakso, dia satu kali sedikit shred, tuang. Jadi yang produksi sisanya masih tetap masih bisa kualitasnya aman dari apa namanya, hama dan lain-lain. Betul. Namun Pak Ruli mau nanya nih, Saguan sejak bergabung menjadi tenan atau UMKM binaan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Makassar, apa sih perubahan yang paling besar dirasakan oleh Pak Ruli? Yang itu tadi sebenarnya, yang istilahnya kemudahan di bidang perizinan. Saya ingat sekali, sebenarnya saya sudah mulai urus izin itu di tahun 2000 berapa ya, 17 mungkin. Itu karena dulu masih di rumah ya, dulu belum di tempat yang established seperti ini. Dulu saya urus berkali-kali, harus bolak-balik urus perizinan. Ternyata sulit dulu itu, apalagi kalau produksinya kita agak lumayan besar, kemudian dilihat di rumah masih tercampur rumah, akhirnya karena ini sagu kan dia kalau produksi dia tuh terbang kemana-mana, akhirnya rumah putih semua itu sekali sudah produksi. Ada yang putih bukan gedang nih. Ada putih ya, betul. Akhirnya di Diskop ini ternyata sekarang jauh lebih mudah. Kita buat cet dibuat apa namanya, buat NIB-nya langsung jadi keluar. PRT juga langsung jadi. Jadi memang kita diarahkan memang untuk itu melengkapi istilahnya struktur perusahaannya seperti itu. Oke. Jadi memang dari Dinas Koperasi awalnya memang semangat Pak Ruli untuk melengkapi legalitasnya, administrasi, bertemu dengan Dinas Koperasi akhirnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, ini Saguan sendiri memang fokusnya kalau mungkin kemasan ini untuk rumah tangga, namun ini otomatis pasti B2B ya? Iya, B2B ini jatuhnya. Boleh tahu nih dong, dari Saguan itu udah kemana aja? Oh ya, untuk Saguan ini kita sudah masuk kurang lebih di 14 kabupaten di 3 provinsi. Di mana itu, Pak? Makassar, Bulukumba, Parepare, Pindrang, Bantaeng, apalagi itu ya, Selayar. Kemudian kalau provinsi lain itu kita sudah kirim ke Mamuju sama ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Iya. Seperti itu ya. Wah, semoga dengar ada bocoran nih. Katanya Saguan udah lintas negara nih. Iya. Ada dong bocoran dikit-dikit nih. Iya, sebenarnya kita juga coba untuk mencoba pasar ekspornya.
ternyata kan sagu ini banyak di Indonesia, di luar negeri tidak ada. Jadi biasanya ada tertarik. Kayak kemarin saya dapat penawaran dari Singapura dan Jepang. Itu sudah kita korespondensi, saring email-emailan ini, kirim sampel segala macam. Nah, semoga, mohon doanya, semoga sagoan tepung sagu ini kita bisa ekspor ke negara lain. Amin, 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 amin. Diaminin dong semuanya ya, diaminin. Semoga kita juga punya doa yang sama pastinya untuk sagoan. Nah, kira-kira nih untuk para sobat UMKM yang lagi nonton, kayaknya saya juga mau beli nih. Kebetulan saya mau butuh sagu. Saya mau masak kepurung misalnya. Tapi aduh capek banget kalau saya harus ke pasar ya. Bisa beli online nggak? Ada. Di mana tuh? Kita adanya di Tokopedia dan Shopee untuk marketplace-nya. Apa tuh namanya? Namanya apa? Dicari saja sagoan tepung sagu. Dapat. Sagoan kalau misalnya nih. Ya. Makan kepurung. Tapi aduh panas sekali kalau ke pasar. Langsung aja ketik-ketik di handphone sagoan bisa ada di marketplace di bawah ini ya. Langsung aja diserbu seperti itu ya. Terakhir nih buat Pak Ruli, apa sih harapan terbesarnya buat sagoan ke depannya? Harapan terbesarnya itu pertama usaha makin maju. Amin. Kemudian pangsa pasar makin luas. Amin. Kalau sekarang misal masih di Sulawesi, harapannya bisa masuk Jawa dan juga lebih gede lagi bisa kita ekspor. Amin. Itu terbesar. Kemudian yang ketiga juga ini masih harapan berikutnya itu saya ingin sekali membuat perkebunan sagu pertama di Sulawesi. Karena itu belum ada. Itu belum ada ya? Itu untuk menjaga sustainability produk sagu ini. Jadi harapan itu ke depan kita bisa bangun, dari saguan ini bisa membangun kebun sagu sendiri. Amin, 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 amin. Semoga ini kita semua, benar pastinya juga sobat UMKM punya doa yang sama dengan sagoan, dan kita juga berdoa semoga lebih besar lagi, lebih aktif lagi, dan pastinya juga tetap menjadi kebanggaan keluarga harusnya ya Pak Ruli ya. Terima kasih banyak Pak Ruli waktunya hari ini udah ngobrol-ngobrol nih sama sobat UMKM. Nah, sobat UMKM yang sekali lagi nih yang pengen cobain atau misalnya membutuhkan sagu di rumah ataupun punya bisnis yang berkaitan dan punya bahan baku sagu nih cocok banget nih. Ada saguan, bisa langsung kepoin aja di marketplace mereka atau di Instagram atau sosial media dari saguan. Yes, saguan. Di bawah sini. Terima kasih. Nah, besok-besok kira-kira saya akan jalan-jalan ke UMKM mana lagi ya. Nah, nonton terus obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Ada di Instagramnya, ada di YouTube-nya juga. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan juga komen. Dan saya Dina. Saya Ruli. Dari Sagoan. Ucapan terima kasih dan sampai jumpa.